alangkah baiknya guys kita itu nggak usah komen yang macam-macam. Lebih baik kita mendoakan, nggak usah malah menambah-nambahin hal-hal yang buruk, karena kita tahu sendiri kan keluarga Ruben Onsu itu terpaan masalahnya itu banyak banget. Hola netizen yang tercinta, Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit di sela-sela mengisi sebuah acara. Kabar ini diketahui dari unggahan salah satu tim Ruben di akun Instagram @heidihelena. Dalam unggahan itu terlihat Ruben Onsu tampak terbaring lemas di atas ranjang. Ada beberapa alat medis yang dipasang di tubuhnya. Ruben Onsu dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulan yang bertuliskan Majalengka. Unggahan itu dikomentari oleh istri Ruben Onsu, Sarwenda. Sarwenda kaget ketika mengetahui kondisi suaminya. Sarwenda juga bertanya kepada tim Ruben mengapa tidak mengabarkan dirinya mengenai kondisi suaminya. Tidak hanya Sarwenda, adik Ruben Onsu, Jordi Onsu juga kaget ketika mengetahui mengenai kondisi kakaknya. Namun hingga saat ini belum diketahui penyebab Ruben Onsu sampai dilarikan ke rumah sakit. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. OMG, si Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit saat sedang mengisi acara ya wah. Jadi dari akunnya Mbak Heidi Helena ini terlihat proses evakuasinya Ruben Onsu ke mobil ambulan dibawa ke rumah sakit. Mungkin katanya kondisinya lagi drop banget saat mengisi sebuah acara wah. Ya semoga buat kau Ruben cepat sembuh. Tapi yang menjadi sorotan netizen nih adalah komentarnya dari Sarwenda sama Jordi Onsu nih. Sarwenda mengatakan, "Di kok kamu nggak kabarin aku kaget lihat postingan kamu ini, kabarin keluarganya nih." Terus Jordi Onsu adiknya Ruben juga mengatakan, "Mbak Di ini di mana? Kamu kok nggak ada chat info aku sama sekali? Aku kaget banget lihat ini, aku baru tahu dari postingan kamu." Mungkin mereka mengatakan kalau kayak ya pasti wajar banget lah ya keluarga tahunya dari sosmed wah, bukan dari, maksudnya bukan infonya langsung ke mereka gitu ya. Ya pokoknya buat Ruben Onsu cepat sembuh. Jujur gue kaget banget juga. Semoga cepat sembuh buat Ruben Onsu. Menurut kalian gimana besti? Ruben Onsu dilarikan ke UGD Majalengka. Kabar ini diketahui dari postingannya manajernya. Nah, di sini gue cuma ingin mengutarakan sebaiknya kita sebagai netizen kita jangan terlalu terburu-buru dalam membuat suatu komentar di suatu postingan, karena banyak netizen yang justru mengkritik kata-kata yang Sarwenda. Jadi menurut gue di momen yang bisa kita bilangkan momen duka seperti ini, alangkah baiknya guys kita itu gak usah komen yang macam-macam. Lebih baik kita mendoakan, gak usah malah menambah-nambahin hal-hal yang buruk, karena kita tahu sendiri kan keluarga Ruben Onsu itu terpaan masalahnya itu banyak banget. Gak usah dibikin terlalu rumit gitu ya. Nah guys, kalau gue lihat selama beberapa bulan terakhir keluarga dari Ruben Onsu dan Sarwenda ini banyak banget mengalami cobaan-cobaan dan ujian-ujian yang diberikan sama Tuhan nih guys. Mulai dari penyakit Ruben Onsu yang udah diidap selama beberapa tahun terakhir, kemudian isu keretakan rumah tangga dari Sarwenda dan juga Ruben Onsu, dan juga baru-baru ini kita mendengar kabar bahwa Ruben Onsu pun sempat pingsan gitu ya pada saat sedang bekerja dan dilarikan ke rumah sakit. Dan hari ini juga kita mendengar kabar bahwa Onyo sedang dalam perjalanan untuk pulang ke NTT karena oma dari Onyo meninggal dunia nih guys. Tidak hanya itu juga guys, banyak banget gosip-gosip miring seputar Sarwenda dan Onyo gitu ya. Banyak banget yang menggosipkan bahwa Sarwenda memiliki hubungan yang tidak wajar dengan Onyo. Gue sih melihat ini merupakan isu-isu yang tidak benar, isu-isu yang cuma untuk menjatuhkan keluarga Ruben Onsu dan juga Sarwenda. Dan gak cuma itu ya guys, kita juga mengetahui bahwa Ruben Onsu dan juga Jordi Onsu sempat memiliki permasalahan tersendiri gitu ya. Mereka sempat memanas juga beberapa bulan terakhir. Dan sampai saat ini kita belum tahu titik permasalahan atau duduk permasalahannya seperti apa nih guys. Jadi bisa kita bayangkan ya permasalahan-permasalahan yang diterpa di keluarga Ruben Onsu. Kita lihat ini lumayan berat dan lumayan menyita emosi. Dan pada intinya melalui video ini gue mendoakan untuk Sarwenda dan juga Ruben, semoga mereka bisa kembali utuh menjadi keluarga yang bahagia lagi
Kita doakan juga semoga hubungan antara Jordi Onsu dan Ruben Onsu kembali menjadi kakak beradik yang damai lagi ya guys. Dan seperti yang gua lihat juga ya terakhir, Jordi Onsu sempat merespon postingan dari manajer Ruben Onsu tentang Ruben Onsu yang masuk ke rumah sakit. Semoga hal ini bisa menyatukan kembali keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda, dan juga Jordi Onsu beserta dengan Ruben Onsu. Guys, sejak Sarwenda pergi dari rumahnya udah 2 bulan ya katanya ya. 2 bulan atau 2 minggu, 2 bulan ya. Nah, di situ saya langsung merenung, wah bener. Ini benar-benar ada santet ya yang iri sama Ruben Onsu. Dia bukan cuma ingin Ruben Onsu pergi dari dunia ini, plus juga dia menginginkan kehancuran karirnya, kehancuran rumah tangganya Ruben. Ya, yes. Apalagi Ruben Onsu kan berapa kali sebelum kasus ini kan dia masuk rumah sakit mulu ya guys, ya kan? Sampai dia bilang saya lelah, bahkan belum lama ini ya. Dia bilang antara Jupe dan Olga manggil-manggil dia. Saya berharap dia tidak mengikuti apa panggilannya Jupe dengan si Olga. Ya jangan, karena kalau dia ikutin ya udah bye-bye dari dunia ini. Itu aja sih dari saya ya guys. Ayo kita doain Ruben Onsu supaya dia sehat kembali ya. Saya ngeliat Sarwenda maupun Jordi juga kaget loh, kok lagi sakit begini ya. Jujur aja guys, namanya orang udah capek kerja terus ada masalah, pelik guys. Orang udah capek fisik, kalau bisa tuh jangan dibikin banyak masalah dulu gitu loh. Nah dia sudah gini, ngeri guys. Bantu doa, karena kan memang waktu itu kan rumahnya Ruben Onsu banyak ya, ada yang penampakan ya. Pokoknya gitu deh guys yang saya tahu ya. Kalau mungkin anda mungkin ada yang kena macam-macam gitu ya. Kalau santet yang mematikan itu, anda kayaknya udah mulai berpikir tentang kematian, kayak seperti kasusnya SA kan. Wah saya udah berpikir tentang kematian ya. Baru-baru ini saya ngerasa kayak pikiran saya kayak udah siap-siap untuk mati, saya pikir gitu. Ya itulah pinternya Tuhan, saya dikasih tahu terus langsung saya usir ya, dan saya kembali tenang ya. Jadi kita bantu doa supaya Ruben Onsu bukan cuma sehat tapi bersatu kembali dengan Sarwenda, dan semua roh jahat di rumahnya itu hilang. Kalau memang belum kuat kayak begitu, mendingan ya kalau kayak gitu ya harus pergi sih dari rumahnya. Cuma saya juga kaget sih ngelihatnya mereka ya malah bikin podcast setan-setan ya bersama Betran Peto. Ada tuh di YouTube-nya, tapi ya nggak tau lah, saya nggak terlalu ngikutin banget ya guys. Cuma saya berharap kita semua ngedoain Ruben Onsu supaya jangan nyerah, apalagi dia udah merasa capek lagi kan. Yang biasanya orang-orang yang kayak gitu-gitu bakal pergi itu ya gitu, masa capek dengan dunia ini. Ayo semangat semua, semangat ya. Kita doain supaya dia bukan cuma sehat, itu semua yang jahat-jahat itu dikembalikan kepada orang yang mengirimkan Sarwenda juga baik-baik dan kembali ya. Mengenai kasus Betran Peto ya, semoga mereka dinormalkan kembali. Sempat saya juga berpikir kayak gitu ya guys ya, mengenai Betran Peto dengan Sarwenda. Tapi ada seorang, pernah saya lihat akunnya, cuma saya males ya kalau saya ngomongin, kayaknya gosip mulu kalau di TikTok saya. Dia bilang gini, anak saya juga gitu, dia tuh selalu tidur dengan saya sampai SMP, anaknya laki-laki. Tapi pas ketika SMA dia malu, akhirnya nggak mau lagi tidur bareng saya ya. Jadi dia menilai kasusnya Sarwenda dengan Betran Peto ya biasa aja ya gitu guys. Jadi ya sudah, kalian jangan memperkeruh keadaan dulu supaya si Ruben Onsu sehat dulu, terus mereka kembali bersama ya, dan janganlah kematian lah. Itu saja dari saya, Ruben Onsu. Doa saya kamu selalu sehat, amin.